Lanjut part 2. Suatu siang, Saras mendapatkan panggilan dari sekolah Rehan. Wali kelas dan guru BK ingin bertemu. Dengan sedikit rasa cemas, ia datang. Wajah guru tampak serius, namun lembut. "Bu Saras, kami ingin menunjukkan sesuatu," ujar Bu Rini, guru BK, sambil menyodorkan secari kertas. Itu tulisan tangan Rehan, sebuah puisi pendek, penuh luka yang tak bisa disembunyikan. "Ayahku tak pernah memukul, tapi lidahnya tajam seperti pisau. Aku berdarah setiap hari, tapi tak kelihatan. Ibu bilang aku harus kuat, tapi hatiku sudah remuk. Ibu." Saras terdiam. Tangannya gemetar saat memegang kertas itu. Ia menahan tangis, namun matanya sudah basah. "Bu, kami khawatir kondisi emosional Rehan. Puisi ini bisa jadi sinyal penting. Apa di rumah ada yang terjadi?" tanya Bu Rini dengan hati-hati. Saras mengangguk pelan dan tak sanggup berkata. Ia hanya menjawab dengan air mata yang mengalir perlahan. Guru itu menggenggam tangan Saras. "Ibu tidak sendiri. Jika perlu bantuan, kami bisa arahkan ke pendampingan atau konselor keluarga." Itulah pertama kalinya Saras merasa didengar. Dan mungkin untuk pertama kalinya ia mempertimbangkan bahwa bertahan bukan satu-satunya pilihan, ada jalan keluar, ada harapan. Ada kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri dan anaknya sebelum luka itu terlalu dalam. Malam itu, Saras duduk di ruang tamu, menanti Damar pulang dengan hati gelisah. Raihan sudah tertidur di kamar, setelah menangis diam-diam seperti biasa. Di tangannya, Saras memegang puisi Raihan yang dilaminasi oleh guru sekolah. Ia tahu, waktunya bicara sudah tiba. Saat Damar datang, wajahnya langsung kusut melihat istrinya masih terjaga. "Kenapa belum tidur?" "Aku mau bicara, Mas," ujar Saras pelan, tapi tegas. Damar mengernyit. "Soal apa lagi? Jangan mulai drama. Aku mau bicara, Mas." Saras menarik nafas panjang. "Soal Rehan, dia terlalu terluka. Bukan secara fisik, tapi dari semua ucapan, Mas. Dia merasa gagal. Dia merasa tak dicintai." Damar mendengus. "Jadi sekarang aku disalahkan. Anak itu memang lemah. Gak tahan dimarahi. Gak bakal jadi orang itu." "Mas, bukan begitu. Sudah. Kamu pikir kamu siapa? Ngajarin aku jadi ayah. Kamu aja gak becus ngurus rumah." Saras terdiam. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kecewa. Dari balik pintu kamar, Raihan mendengar semuanya. Ia berdiri kaku. Di balik tubuh kecilnya, tangan mengepal, bukan karena marah, tapi karena hancur. Ayah yang ia kagumi ternyata bahkan tak mau berusaha mengerti. Malam itu, bukan hanya Saras yang sadar. Raihan pun tahu, jika mereka terus diam, luka ini akan mengakar, dan rumah yang mereka tempati hanya akan menjadi penjara yang sunyi. Esok paginya, dengan langkah ragu, namun hati yang bulat, Saras pergi sendiri ke kantor pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Ia tak pernah ke sana sebelumnya. Bahkan ia pun baru tahu tempat itu dari selembaran yang diberikan guru BK Rehan. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seorang konselor perempuan yang ramah. "Silakan duduk, Bu. Ceritakan pelan-pelan. Kami di sini untuk mendengarkan, bukan menghakimi." Tangis Saras pecah. Untuk pertama kalinya, ia bisa berkata jujur tanpa takut dibentak atau disalahkan. Ia menceritakan bagaimana Damar berubah, bagaimana Rehan menjadi korban, dan bagaimana ia merasa tak berguna selama ini. Konselor itu mencatat dengan sabar, lalu menjelaskan perlahan. "Bu Saras, apa yang Ibu alami adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara verbal dan psikologis. Itu nyata dan Ibu berhak mendapat perlindungan." Saras terdiam. Baru kali itu ia mendengar bahwa luka batin yang selama ini ia anggap biasa ternyata memiliki nama. Hukumnya pun jelas, itu salah. Ia diberikan brosur,
nomor darurat, dan opsi tempat penampungan aman jika sewaktu-waktu ingin pergi dari rumah. Saat pulang, langkah Saras lebih berat, tapi hatinya lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tahu ia tidak sendiri, ia tidak salah, dan jalan menuju cahaya akhirnya terlihat. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Damar seperti mencium ada perubahan pada Saras. Ia lebih diam, tapi bukan karena takut, melainkan karena hati yang tak lagi bisa dihancurkan. Suatu malam, ketika Saras pulang terlambat, setelah menghadiri sesi konseling lanjutan, Damar langsung meledak. "Kamu dari mana jam segini?" Bentaknya, wajahnya merah padam. "Jangan-jangan kamu selingkuh ya?" Saras tak menjawab. Ia tahu percuma berdebat. "Dijawab dong, kamu pikir rumah ini hotel? Anak kamu di rumah, kamu malah keluyuran." Raihan yang sedang belajar di kamar sontak menutup bukunya dan keluar. Tubuhnya gemetar. "Ayah, jangan marahi ibu terus." Damar menoleh ke anaknya, matanya membelalak. "Kamu juga kurang ajar sekarang. Jangan ikut campur urusan orang tua." Dengan tangan gemetar, Raihan menarik tangan Saras, mengajaknya masuk kamar. Di sana, ia menangis di pelukan ibunya. "Ibu, aku takut kalau ayah teriak begitu terus. Jantungku sakit, Bu." Saras tak bisa lagi menunda. Raihan sudah terlalu sering terpapar ketakutan. Ini bukan soal dirinya lagi. Ini soal nyawa dan masa depan anaknya. Malam itu, Saras mengemas sedikit pakaian, menyembunyikan dokumen penting, dan diam-diam mengirim pesan ke pendamping hukum. "Saya siap pergi dari rumah. Saya dan anak saya ingin aman." Keputusan yang ia tunda selama bertahun-tahun akhirnya akan ia ambil. Mungkin terlambat, tapi belum sepenuhnya hilang harapan. Pagi harinya, saat Damar berangkat kerja, Saras menunggu sampai suara pintu pagar tertutup. Ia langsung menggendong tas ransel Raihan dan menarik koper kecil yang telah disiapkan sejak malam. "Nak, kita pergi sebentar ya, ke tempat yang lebih aman," bisik Saras sambil menatap mata anaknya. Raihan tak banyak bertanya, ia hanya menggenggam tangan ibunya dengan erat. Tatapannya tenang, seolah mengerti bahwa ini adalah jalan terbaik. Dengan bantuan dari lembaga perlindungan, mereka dijemput dan dibawa ke sebuah rumah aman. Lokasinya dirahasiakan. Di sana, Saras dan Raihan disambut hangat oleh tim pendamping dan perempuan-perempuan lain yang juga senasib serupa. Untuk pertama kalinya, Raihan bisa tidur tanpa harus mendengar suara bentakan, dan Saras bisa bernafas tanpa rasa takut disalahkan atau segalanya. Sementara itu, di rumah kosong ini, Damar pulang dengan wajah heran. Tak ada suara, tak ada nasi di meja, hanya keheningan yang menusuk. Ia menelpon Saras berulang kali, awalnya dengan nada bingung, lalu marah, lalu merendah. Namun Saras tak menjawab. Ia tahu itu adalah bagian dari siklus manipulasi yang sudah terlalu lama menjebaknya. Dalam hati, Saras berdoa, "Tuhan, bimbing aku untuk tetap kuat. Demi anakku, demi hidup yang baru." Keputusan telah diambil. Ini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang bertumbuh dan selamat. Hari-hari di rumah aman terasa asing di awal, tapi menenangkan. Raihan tak lagi bangun dengan kaget atau menahan nafas setiap ada suara pintu terbuka. Di tempat baru itu, ia mengenal tawa anak-anak lain yang juga sedang belajar pulih dari luka serupa. Saras mulai mengikuti pelatihan keterampilan menjahit yang difasilitasi oleh yayasan. Tangan yang dulu hanya sibuk menyeka air mata dan menyajikan makanan kini mulai sibuk menjahit pola-pola harapan di atas kain. Ia membuat sarung bantal, tas kecil, hingga dompet kain. Untuk pertama kalinya, Saras merasa berguna, bukan karena menjadi pelayan rumah, tapi karena dirinya sendiri punya nilai. Raihan pun perlahan kembali tersenyum. Ia mendapat pendampingan psikologis seminggu sekali. Suatu siang, ia menggambar di ruang konseling. Seorang anak laki-laki dan ibunya duduk di bawah pohon rindang, dikelilingi matahari cerah dan burung-burung kecil. "Mana gambar ayahnya, Raihan?" tanya sang konselor. Raihan tersenyum tipis.
Di gambar ini, aku cuma mau yang bikin aku tenang. Jawabannya polos, itu menghantam Saras lebih dari apapun, tapi juga menyadarkan keputusan sudah benar. Luka hati memang tidak bisa hilang dalam semalam, tapi perlahan mereka sedang menyembuhkan bersama. Dan Saras tahu, inilah awal dari kehidupan baru yang jauh dari suara yang melukai, menuju pelukan yang menyembuhkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Ada banyak Saras dan Rehan di luar sana, terjebak dalam luka yang tak terlihat. Luka karena kata-kata. Like, komen, dan subscribe channel ini. Lebih banyak orang tersadarkan, lebih banyak hati yang tergerak, dan lebih banyak jiwa yang terselamatkan. Jadilah bagian dari perubahan, karena terkadang satu cerita bisa membuka ribuan mata. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata berikutnya yang lebih dalam, lebih jujur, dan menggugah. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Ingat, kamu tidak sendiri, dan kamu layak untuk bahagia.